Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih setia dan rahmat-Mu bagi kami, penyertaan-Mu sempurna, dan bahkan kami bersyukur oleh karena Tuhan beri kesempatan bagi kami ada di hari ini untuk beribadah bersama-sama. Bahkan saat ini kami mau belajar firman-Mu. Kami berdoa biarlah Tuhan bicara secara pribadi kepada masing-masing kami. Pakailah hamba-Mu untuk menjadi alat saluran berkat firman. Beri sikap hati yang benar bagi kami sekalian. Baca firman untuk melakukannya, supaya kami hidup dalam berkat-berkat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka dalam Mazmur 127. Mazmur 127. Satu bagian firman Tuhan yang pernah saya bahas di sini pada tahun 2019. Kita akan lihat lagi hal yang sangat penting. Mazmur 127 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Mazmur 127 ayat 1 sampai ayat ke-5. Dapat kita baca bersama-sama. Saya hitung sampai 3 dan kita baca bersama-sama. Mazmur 127 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. 1, 2. Saya baca judulnya dulu. Berkat Tuhan, pangkal selamat nyanyian ziarah Salomo. 1, 2, 3. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sia sebagian berikan kepada cintanya pada waktu ini. Dan 3, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan uang Tuhan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di dalam pembacaan firman Tuhan ini ayat 1 dan 2, kata apa yang menarik di situ waktu kita baca. Dan kalau kita baca itu sepertinya kita menjadi pesimis ya. Kata apa itu? Sia-sia ya. Kalau dibaca misalnya dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah semua usaha dan seterusnya. Jikalau sia-sialah pengawal berjaga-jaga ya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota. Artinya orang terpaku di kata sia-sia. Tetapi saya akan fokus pada saat ini berhubungan dengan Tuhan. Sehingga tema khotbah saya pada saat ini, tanpa Tuhan semua tidak berguna. Kalau di sini gunakan kata sia-sia, saya coba cari di berbagai terjemahan bahasa Inggris, saya coba lihat di dalam bahasa Ibrani, kata sia-sia ini artinya kosong, hampa. Makanya di Papua ada istilah yang saya senang sekali, trakoso. Itu kan tidak kan? Kalau orang dia semangat melayani atau dia semangat berkarya baru ketemu, betul baca kontra kosong. Artinya kok tidak sia-sia ya tak? Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema khotbah saya pada saat ini adalah tanpa Tuhan semua sia-sia. Tanpa Tuhan semua tidak berguna, hampa, kosong. Sehingga sebagai orang percaya saudara, kita harus paham bahwa kita tidak mau apa yang kita lakukan, apa yang kita rancangkan, atau apa yang kita miliki. Kalau kita lihat di dalam Mazmur 127 ini ada 2 hal. Yang kita usahakan dan yang kita miliki. Coba, ayat 3 sampai ayat 5 yang kita miliki. Secara khusus keluarga, itu apa? Ayat 3. Anak-anak laki-laki, minta maaf yang perempuan ya. Ini kan pada waktu ditulis, ini kan di daerah Timur Tengah sana, pada zaman dulu, purba, itu yang diperhitungkan itu adalah laki-laki sebagai penerus keturunan. Dulu itu tradisi.
Tapi bukan Alkitab berkata bahwa laki-laki itu yang mantap, yang perempuan itu tidak mantap, tidak. Tapi pada waktu penulisan ini, itu anak laki-laki jadi kebanggaan. Ya, kalau saudara, kalau kita di Arfak ini, kalau laki-laki, bapak mama pusing mencari pikir mas kawin kapan. Tapi ini memang seperti itu. Tapi diangkat anak laki-laki itu, kalau keluarga atau saya atau bapak ibu, saya punya anak laki-laki, tapi dikatakan tidak bisa. Itu semua baik usaha kita maupun milik kita itu karena Tuhan dan semua milik Tuhan. Amin. Nah, saudara-saudara, karena itu, karena tanpa Tuhan semua sia-sia. Apa usaha kita atau milik kita semua sia-sia. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, kita harus menyadari bahwa tanpa Tuhan semuanya hampa, sia-sia. Sekarang dari pembacaan kita ini, dari ungkapan saya bahwa tanpa Tuhan semua sia-sia, apa pelajaran yang kita dapatkan di dalam Mazmur 127? Saya mencatat di sini ada 3 pelajaran penting. Pelajaran yang pertama adalah ayat 1 dan ayat 3. Coba kita perhatikan ayat 1 dan 3 lagi. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah. Kemudian ayat 3, coba lihat ayat 3. Ayat 3 bilang, sesungguhnya anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu rumah. Hal yang pertama yang harus kita sadari bahwa segala sesuatu karena Tuhan. Segala sesuatu adalah karena Tuhan. Artinya Tuhan yang bekerja melalui usaha kita. Ini tidak mengabaikan tentang usaha ya. Jangan ada orang bilang begini. Di dalam ayat 2 kan bilang Tuhan memberi pada waktu tidur kepada orang dicintainya, Tuhan beri berkat di saat dia tidur. Tapi ini bukan sebagai bahan atau sebagai dasar bagi kita untuk bilang nanti Tuhan berkati, kok diam saja, tidur saja Tuhan berkati. Tidak. Tetapi ini dikatakan membangun, ya toh? Ayat 1 bilang membangun, toh? 1. Jika bukan Tuhan yang membangun, tetapi Tuhan pakai siapa? Orang. Sia-sialah. Jadi hal pertama yang harus kita sadari yaitu bahwa segalanya karena Tuhan. Tuhan yang bekerja melalui usaha kita. Tuhan yang memberikan kepada kita. Memberikan kita anak-anak. Memberikan kita harta benda. Kemudian ayat 3, Tuhan pemilik kita. Ini kesadaran bahwa segalanya karena Tuhan berhubungan dengan bekerja melalui kita, memberikan kepada kita, tetapi memiliki kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah nyanyian siara. Saya membaca di beberapa tafsiran, ada yang berkata ini ditulis oleh Daud. Ada yang bilang begitu. Ditulis oleh Daud, ditujukan kepada anaknya Salomo. Jadi dia bilang begini, mestinya dia nyanyian siara Salomo, mestinya tulis begini, nyanyian siara Daud untuk Salomo. Nah dari konteks ini, katanya Daud dia menuliskan ini untuk menasihati Salomo yang akan membangun rumah. Rumah yang dimaksud di sini adalah bait, yaitu bait Allah. Dan juga Salomo akan membangun bait Allah dan juga istananya pada waktu itu. Dan memang betul, Salomo dia membangun bait Allah yang luar biasa dan istananya yang luar biasa lagi. Dan Daud menasihati dia, ingat, kau hebat sehebat apapun, kalau bukan Tuhan, semua tidak berarti. Tapi ada juga penafsir mengatakan ini memang Salomo yang menulis. Dia menulis di usianya yang sudah lanjut. Dan dia yang memiliki harta benda, kan Salomo ini memenuhi semua kriteria yang didambakan oleh manusia siapapun. Ada 3 yang didambakan manusia, kan kriterianya apa? 1, punya harta, ya kan? Salomo kaya kan tidak? Wah, itu luar biasa kekayaan. Bahkan ada cerita-cerita dongeng bilang harta kekayaan Salomo tertimbun di mana. Kalau yang lain bilang Nabi Sulaiman ada terkaya dan tersembunyi di mana. Sampai ada cerita itu, Alkitab tidak bicara tentang hal itu. Jadi dia punya kekayaan, dia punya kedudukan, dialah raja yang paling terkenal di sepanjang zaman. Dia yang paling terkenal oleh karena hikmatnya sampai raja-raja di berbagai tempat datang. Tetapi berhubungan dengan istri
wah ini dia pelanggar yang luar biasa. Istrinya berapa? 1000. Ya, itu kan dinamakan dunia tuh. Walaupun Alkitab ciptakan satu laki-laki satu perempuan, dan dia melawan itu, dan yang menghancurkan dia kan adalah karena banyaknya istri perempuan-perempuan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini nyanyian siara biasa dinyanyikan pada waktu para pesiara mereka mulai mendaki Bukit Sion dan di tangga-tangga Bait Allah, dan mereka mulai menyanyikan, jikalau bukan Tuhan. Artinya ini memang buatan Salomo. Tetapi kalau Tuhan tidak bekerja, itu tidak ada arti. Kita mungkin pintar, kita mungkin hebat, Tuhan memberikan kemampuan-kemampuan yang luar biasa. Tetapi harus memahami bahwa tanpa Tuhan itu tidak ada arti. Sia-sia. Malah kita mungkin rasa, aduh kenapa ya? Saudara, saya dan ibu sudah umur, kalau di kategori psikologi kita sudah tua, sudah masuk di lansia. Enak kan sekarang bilang lansia, lanjut usia. Kalau dulu biasa dikenal dengan manula. Saya tidak suka di istilah itu, dan memang kayaknya tidak suka orang. Manula itu artinya apa? Manusia usia lanjut. Manula. Tapi dengarnya tidak bagus ya. Tapi lebih enak kalau dengar lansia, lanjut usia. Artinya sudah tua tapi mau lanjut lagi. Amin. Amin. Makanya kamu yang muda-muda, masih muda, bilang lanjut usianya. Jangan, orang yang mau lanjut usia itu akan berkarya, berjuang. Nah, saya ini kan ada usaha, kemudian kami pelayanan, kebutuhannya sangat banyak. Ya sambil urus ternak di belakang, saya pikir begini, saya sudah lansia seperti ini, masih angkat seperti ini, tangan buka berdarah. Harusnya ini sudah duduk tenang, memikirkan firman Tuhan, melayani, kunjungan dan lain sebagainya. Tidak usah mengajar lagi. Sekarang saya mengajar 5 mata kuliah. Dari dulu sampai sekarang. Jadi kalau tidak ada sebab biar nanti saya mengajar sudah. Bukan karena saya tidak memenuhi kualifikasi, bukan. Saya memenuhi kualifikasi itu karena dulu saya mengajar baru-baru itu. Cuma sekarang saya capek. Periksa tugas sampai tengah malam, jam 12 malam buka classroom dan periksa. Kadang kalau ada mahasiswa yang ini kan, ada yang mau suka pendekatan pribadi itu, harusnya tugas saya kirim di grup atau pertanyaan, tapi tanya japri, dan saya akhirnya balas kemarin. Saudara, teman, saya ini mengajar lebih dari 200 orang. Kalau tiap orang ada japri, saya mau jawab bagaimana? Tolong buang di grup saja ya, supaya semua baca, supaya bisa jawab. Nah, ini sudah ada mulai pikir, wah ini usaha ini bagaimana? Ini jerih lelah ini bagaimana? Dan saya langsung berpikir, apakah ini manfaat atau tidak? Tuhan tolong. Dan saya mengajar, saya merasa bahwa mungkin sudah saatnya banyak orang, banyak dosen-dosen teologi, mestinya sudah umur 50-an itu stop, tapi dia tetap mengembalakan dan tulis buku supaya orang muda lagi yang ganti. Tapi saya tidak bicara tentang itu, saya sedang berbicara tentang kita harus menyadari bahwa segalanya karena Tuhan. Kalau saya masih kuat, kalau Bapak Ibu masih kuat, masih bisa berkarya, itu karena Tuhan. Bukan karena ada minum vitamin ini dan itu. Bukan karena kita rajin olahraga dan makan makanan sehat. Itu memang penting. Tapi kita ingat Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego, mereka percobaan. Mereka makan sayur saja karena mereka tidak mau makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Dan dia bilang tes saja, tes. Tidak boleh. Ya ini orang yang emosi, tidak boleh, nanti kamu tes saja. Kami makan sayur-sayur dan lihat sampai ini. Dan Tuhan bisa pakai melalui sayur-sayur juga, berikan sehat, kuat dan pintar. Bisa saja, ya kan? Tapi saudara, menyadari, memahami karena Tuhan. Artinya dalam segala kemegahan bait Allah, Salomo mengakui bahwa bait Allah yang megah itu adalah karena Tuhan. Ketika kita mencapai prestasi, ketika kita bisa berkarya, sudah selesai ujian, bisnis kita bisa jalan, kita katakan karena Kau ya Tuhan. Saya punya pengalaman. Karena waktu kuliah dulu saya rasa saya cukup mampu. Kemudian karena orang cukup mampu kan, daya bikin ringkasan, belajar, gampang itu. Pada waktu perasaan itu muncul dan saya rasa sombong tau itu namanya. Tiba-tiba saya sakit Saya sakit, kemudian
Mau belajar bagaimana kalau sakit, kepala pusing. Akhirnya saya berdoa, kemudian ini anak mahasiswa pergi ke dokter kan pikir juga waktu. Tapi karena tidak tahan sakit, pergi ke dokter. Dokter bilang, tekanan darahmu, ini masih umur 22 tahun kan? Tekanan darahmu 150 per 100 kan? Saya juga pusing, ini apa? Dan dokter kasih obat, saya bilang, dokter jangan kasih obat tidur, saya mau belajar malam ini. Setelah pulang ke rumah saya sadar, oh tidak bisa. Saya bilang, Tuhan ampuni saya mau belajar, tolonglah saya. Kesadaran ini membuat saya merasa bahwa karena Tuhan. Saudara-saudara, Salomo bisa bangga, orang-orang datang kiri kanan. Orang-orang mengagumi, baik dia punya bait Allah maupun mengagumi istananya yang megah dan hikmatnya. Tetapi ketika dia menulis ini, dia bilang karena Tuhan. Kalau bukan Tuhan. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara. Sadarlah bahwa segala milik kita, segala usaha kita, kalau kita mencapai target, kalau kita melakukan segala sesuatu, itu karena Tuhan. Yang kedua, kita bisa belajar di sini menyadari dan mengakui. Nah ini, kan di dalam ayat 1 juga dan ayat 2 bilang, jikalau bukan Tuhan, itu kan bentuk pengakuan, pengakuan ke tidak? Kalau bukan Tuhan, aduh memang kita sudah habis. Saya kalau pikir tentang kecelakaan, saya akan selalu berkata, kalau bukan Tuhan. Kecelakaan yang pertama yang saya ingat, dan saya berkata, kalau bukan Tuhan adalah saya pulang kampung, ini kan pinjam orang pemotor, yang punya motor saya bonceng, nanti saya bawa. Ini kan orang kalau baru belajar motor kan gaya-gaya sombong ingin dibawa. Wah, malam-malam di tikungan-tikungan itu lari 60. Nah di kampung saya kan, akhirnya sudah dekat di kampung saya, tiba-tiba saya menuju ke jurang dan untung ada besi yang pendek. Saya ketakutan saya mati dan saya bilang di belakang, kamu saja kamu. Itu orang jatuh di sini tidak ada pernah yang hidup. Tiap kali saya lewat situ dengan ibu ini saya bilang, Ma, di sini saya hampir mati. Inilah yang membuat saya menyerahkan diri melalui Tuhan. Dan sampai di kampung, saya masuk kamar, saya doa semalam-malaman. Semalam-malaman menyadari aduh ini karena Tuhan. Kalau bukan, mati saya sudah. Yang kedua, saya mau pelayanan ke Aroni. Ke Aroni. Saya pelayanan sampai di Mosi Gaya Bagus itu, jalan masuk. Saya ikut mobil, satu mobil, dia sen kiri. Dan saya dengan Vespa belakang. Dia sen kiri, tapi tiba-tiba dia patah kanan, masuk ke apa ini? Ini kan Ibu Devi pun jalan ya, saudara-saudara di Mosi pun jalan. Saya dari Soi ikut, dia sen kiri tapi tiba-tiba di belok kanan. Saya tabrak sudah dan saya kepala meluncur langsung ke aspal. Dan saya lihat aspal. Tapi puji Tuhan saya pakai helm yang bagus. Saya baru beli dari Misi helm itu 50.000 kan. Itu helm itu katanya dari Swiss. Saya bilang bukan karena helm itu, karena saya pakai helm Tuhan ingatkan pakai helm. Tuhan, karena Tuhan saya masih hidup sampai sekarang. Yang ketiga, pengalaman ini saya mau beritahu saudara ini. Waktu kami di Jogja dengan ada orang bilang, Bapak, saudara Mesak Surabaya datang lagi ke Bapak, Billy ditabrak mobil, Billy ditabrak, dia bilang tidak ditabrak mobil, Billy ditabrak, Jalan Solo. Nah, Pak Barnabas sudah tahu, Ibu Yanti sudah tahu, kita yang di Jogja tahu ya, kalau Jalan Solo tabrakan itu bagaimana? Saya dan Ibu ini berkali-kali lihat orang cuma tutup dengan apa ini, dengan koran karena sudah mati di tengah jalan. Waktu dengar itu, saya langsung hilang pikiran saya. Saya dan Ibu langsung menuju ke jalan. Cari-cari Billy tidak ada. Tapi yang ada ini yang tabrak. Dia kaki, dia jari mungkin satu putus. Tapi Billy mana? Billy takut mungkin dia sudah. Dan akhirnya dia datang. Puji Tuhan. Itu karena Tuhan. Kita karena siapa lagi? Ini ada banyak hal yang kalau kita pikir. Coba saudara mulai pikir. Dalam hidupmu, apa yang saudara harus mengatakan? Karena Tuhan mungkin tidak. Saudara-saudara, dan menyadari bahwa segalanya yang kedua bergantung kepada Tuhan. Yang kedua, yang pertama kan karena Tuhan, yang kedua segalanya bergantung kepada Tuhan. Kalau pada waktu Tuhan mau panggil saya, tak harus dengan jatuh ke dalam jurang dan mati. Kan? Kalau Tuhan bilang, Dolphy, stop sudah. Makanya kan orang bilang, ketemu, masih hidup. Saya bilang masih, puji Tuhan, masih.
Kalau dia bicara begini, nah masuk akal gue masih hidup sampai sekarang. Dan tadi ibu kesaksian, dulu saya kena sirosis, pengerasan hati. Tadi ibu perut sampai besar karena malaria tiap bulan minum obat kloroquine 6 biji satu kali minum sampai terjadi sirosis. Tapi karena Tuhan, hati saya sudah bagus, tes itu sudah bagus sekali, semua bagus, ginjal juga bagus karena Tuhan masih memberikan kesempatan. Dan semua dalam yang kedua tergantung pada Tuhan. Yang berdaulat, yang pegang otoritas Tuhan. Kesadaran ini saudara artinya yang kedua, menyadari dan mengakui bahwa segalanya bergantung kepada Tuhan. Artinya tidak ada di sini untuk berhubungan dengan pekerjaan, tidak ada dikotomi, tidak ada pemisahan antara sekuler dan rohani. Kita tidak bisa begini. Oh, ini pekerjaan Tuhan, jadi kita harus bikin baik. Ini Tuhan terlibat di pekerjaan Tuhan. Baru kok usaha itu pekerjaan Tuhan kan tidak? Jadi saudara, apa yang kita kerjakan itu Tuhan utus kita untuk melakukannya, bukan karena di gereja itu pekerjaan Tuhan, bukan karena jadi panitia A, panitia B berhubungan dengan hal-hal rohani itu pekerjaan Tuhan. Tetapi ketika kau bekerja, membuat pembukuan, mengajar, itu pekerjaan di mana Tuhan dilibatkan. Saudara yang saya kasih Tuhan, jikalau bukan Tuhan, kemudian juga ditegaskan di sini, memiliki pemahaman yang benar bahwa segala usaha, bahwa segala pekerjaan itu berhubungan langsung dengan Tuhan. Kita bertanggung jawab langsung kepada Tuhan. Coba kita lihat Kolose 3:23, saya pernah sampaikan ini. Kolose 3 ayat 23. Kolose 3:23. Sudah dapat? Kita baca sama-sama. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Pekerjaan apa? Pada waktu itu ada budak-budak. Tuannya mungkin tidak percaya. Kemudian budak sudah jadi percaya. Dia bekerja untuk tuannya seperti untuk Tuhan. Saudara-saudari saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam hal ini Tuhan dipermuliakan. Ada orang bilang begini, ada tiba-tiba dia bergurau di dalam gereja, tiba-tiba dia maki. Di gereja ini kenapa kok maki? Di gereja kah? Bukan di gereja kah? Itu berkaitan dengan Tuhan. Betul? Ini hari Minggu ini kenapa kau berdusta? Emangnya Senin, Selasa, Rabu sampai Sabtu tidak boleh berdusta? Hanya hari Minggu tidak boleh berdusta? Tidak bisa. Semua hari adalah harinya Tuhan. Sama dengan semua pekerjaan adalah pekerjaan yang benar harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Baik kita pengusaha kah, baik kita itu jualan kah. Kadang-kala orang jualan di pasar itu, ya saya pernah ditanya oleh orang yang kami layani, dia jualan di pasar. Dia bilang, Mas Dolfi, kalau kita dagang di pasar kan harus tipu-tipu sedikit. Karena kalau tidak tipu tidak untung. Bilang saja, saya beli barang ini 2.000, saya mau jual 2.500, kalau mau beli silakan. Ya kan? Jajan orang berapa uangnya? 3.000. Mahal sampai. Saya beli 2.500, dia sedih, berarti dia beli 2.000. Kenapa kita harus jelaskan ke orang kita beli berapa kan? Tidak harus kan? Iya betul kan tidak? Saya mau beritahu kepada saudara, tidak ada dikotomi pekerjaan Tuhan dan bukan pekerjaan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, bukannya mencuri ya. Jangan orang bilang begini, itu bukan mencuri. Kalau tidak ketahuan itu mencari namanya. Ada kan yang bilang begitu kan? Tidak? Ada. Pas dia lagi curi mangga, tidak ketahuan tuh teman-teman bilang, kau curi. Tuhan memang tidak tahu itu bukan mencuri, itu mencari. Kecuali kalau, kau itu turun. Itu baru mencuri, baru minta maaf apa salah. Tidak ada yang seperti itu. Sama dengan pekerjaan saudara. Jadi yang pertama itu menyadari bahwa segalanya karena Tuhan. Yang kedua, menyadari dan mengakui bahwa segalanya bergantung pada Tuhan dalam otoritas Tuhan. Yang ketiga, terakhir, menyadari dan mengakui bahwa segalanya untuk Tuhan. Nah, ini yang susah ya. Artinya apa? Artinya bahwa apapun yang kita lakukan, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Coba kita lihat ayat yang ke-5 itu, mulai dari ayat yang ketiga. Yang ketiga,
Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka Tuhan daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. 4. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Jadi anak-anak laki-laki diumpamakan seperti anak-anak panah vol. Tetapi sebenarnya ayat 5 menegaskan begini: berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya, dengan semuanya itu ia tidak akan mendapat malu, dan seterusnya. Jadi kalau kita dapat anak, Tuhan berikan kita anak, kita membimbingnya, mengarahkannya, dan dikatakan tidak membuat malu dan berbahagia. Siapa yang memberikan bahagia? Tuhan. Karena apapun yang ada pada kita, milik kita, itu semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Karya-karya kita tujuannya untuk Tuhan. Ya, tujuannya untuk Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menyadari dan mengakui bahwa segalanya untuk Tuhan. Di dalam nyanyian syair ini dinyanyikan di saat-saat para pesiaran mulai naik tangga-tangga bait Allah. Nah, dalam frasa-frasa Tuhan yang membangun, Tuhan yang mengawal kota, Tuhan yang memberikan, itu yang memberikan anak-anak milik pusaka Tuhan. Ini menjelaskan tentang apa? Segala sesuatu bermuara untuk Tuhan. Ketika kita mengenang karya Yesus di kayu salib, kita mati, Yesus mati untuk kita, dan kita mati terhadap dosa-dosa kita. Nah, segalanya untuk apa? Supaya Allah dimuliakan. Efesus pasal 1 yang kita bahas beberapa hari lalu. Supaya terpujilah kasih karunia Tuhan. Semuanya muaranya, tujuannya adalah untuk Tuhan. Nah, karena itu hiduplah dengan penuh ucapan syukur. Jangan kita, wah ini saya punya. Saya sudah berusaha setengah mati ini. Ini saya dan seterusnya. Tetapi kita harus pahami bahwa segalanya untuk Tuhan. Ketika Tuhan memberkati saudara, segalanya untuk Tuhan. Ketika Tuhan memberkati anak-anak kita yang belum punya anak, yang pikir-pikir dulu kok adalah anak. Kok itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Yang anak-anaknya yang belum beristri, belum bersuami, yang belum punya anak. Yang kita punya anak-anak, itu segalanya untuk Tuhan. Kalau Tuhan bilang begini, anak ini Tuhan tidak bicara langsung, Pak Yos, Rizka harus melayani menjadi pendeta. Tidak. Seandainya ada satu anak bilang begini, Bapak, saya ini Tuhan gerakan untuk melayani Tuhan. Siapa tidak? Bisa kan tidak? Oh, tidak bisa. Kau nanti makan apa? Tidak. Apa ada begitu? Ada, saudara. Ada. Makanya kadang-kadang ada satu orang, dia bilang, Pak Gembala, saya mau melayani Tuhan, tapi bilang ke mamanya, aduh, nanti kau makan apa? Mungkin dia bilang, Gembala miskin terus, kasihan siapa ada tidak mau seperti itu. Miskin apa? Tidak ada. Gode, pakai jas, pakai sepatu, dasi. Kalau total yang saya pakai ini berapa juta? Bukan begitu. Maksudnya, pendeta itu walaupun dompet kering, tetap senyum melebar, tapi bukan tipu-tipu. Saudara, ketika kita dengan Tuhan ada sukacita, kebahagiaan. Amin. Saya kasih contoh saja, seandainya Tuhan panggil salah saudara kita, harusnya suatar jauh-jauh ke Jogja, tapi tiba-tiba dia bilang, "Ma, saya mau sekolah teologi, Ma." Tersalah kan? Saya itu kan sekolah di Fakultas Teknik yang saya persaksi itu, saya bapak jual sawah. Saya kalau dengar lagu ini, ayahku telah menjual sawah. Saya kalau nyanyi itu saya menangis. Saya ingat papi jual sawah. Kan untuk sekolahkan anaknya. Tiba-tiba anaknya bilang, saya mau sekolah teologi. Tidak bisa, ini Tuhan. Tapi saya bilang, ya silakan. Kamu punya panggilan, yang bisa pergi. Saya pergi. Tapi ada hal lain lagi. Kalau Tuhan bilang seperti ini, hari ini juga saya mau panggil dia. Atau orang yang kita cintai Tuhan panggil. Aduh, kenapa kok? Sekarang saatnya. Saya yakin kalau dia anak Tuhan sudah sampai di surga, walaupun kau berdoa Tuhan kalau boleh dia balik. Kalau di surga dia bilang, Bapak kalau boleh tidak usah. Di sini sudah. Betul atau tidak? Ya, di sini sudah. Saya tidak mau balik lagi. Mungkin kalau masih pikiran begini, apalagi kalau ketemu dia, saya senyum tapi dia tidak bisa, tetap di surga saja. Tapi di sini Tuhan punya, semuanya Tuhan punya, saya juga Tuhan punya. Jadi kalau Tuhan sudah mengambil saya, ya karena
Semua untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan yang berkati kita sekalian, dan ingat segalanya untuk Tuhan. Apapun yang kita kerjakan. Jadi 3 hal. Tanpa Tuhan semuanya sia-sia, tetapi bagaimana supaya tidak sia-sia? Ada 3 hal yang harus kita sadari. Yang pertama apa? Menyadari dan mengakui bahwa segalanya karena Tuhan. Karena Tuhan. Yang kedua, mengakui dan menyadari bahwa segalanya bergantung kepada Tuhan karena Dia punya otoritas. Dan yang ketiga, menyadari dan mengakui bahwa segalanya untuk Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat dan sembah hanya bagi Tuhan yang telah menyertai dan memberkati kami dengan firman-Mu. Ajarlah kami untuk senantiasa menyadari bahwa segalanya karena Tuhan. Oleh karena kemurahan-Mu kami ada. Segalanya untuk Tuhan. Segalanya tergantung kepada Tuhan karena Engkau yang memegang kendali. Yesus sendiri pernah bersabda bahwa di luar Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tolonglah kami ya Tuhan. Kalau segalanya karena Tuhan, segalanya untuk Tuhan, segalanya tergantung kepada Tuhan. Ajarlah kami untuk mengetahui apa yang menjadi kehendak dalam kehidupan kami yang bersama. Terima kasih atas firman-Mu. Kami bersyukur.